Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Hosmi Hardiansa, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 5 Seluma, sekaligus menjadi mahasiswa PPG IAIN Curup tahun 2023 batch 1, siap mengikuti PPL. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Berarti hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk masih belajar di sekolah kita yang sekarang kita cintai ini. Baiklah anak-anak, untuk hari ini sebelum kita memulai mata pelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Fitria Pitaloka, hadir Bu. Triska, hadir Bu. Rona, Hadir Bu. Rizky, Hadir Bu. Irse, hadir Bu. Sakina, hadir Bu. Mardiana, hadir Bu. Sugi, Eti, hadir Bu. Putri, Saki, Zia, Serly, hadir Bu. Rozi, Hadir Bu. Raden, Hadir Bu. Meta, hadir Bu. Gesti, hadir Bu. Nanda, hadir Bu. Romi, Hadir Bu. Ogi, Hadir Bu. Revalina, hadir Bu. Haidar, Hadir Bu. Muhammad Ilham, Hadir Bu. Galang, Hadir Bu. ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang pergaulan bebas dan zina. Nah, jadi minggu kemarin itu kita belajar tentang syu'abul iman ya, atau cabang-cabang iman. Nah, kira-kira ada yang masih ingat enggak itu? Rukun iman itu ada berapa? Coba sebutkan. Ya, silakan. Saya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulas pembelajaran pada hari-hari kemarin, yaitu tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. Salah adalah 1. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Ya, betul sekali ya. Pintar. Tepuk tangan dulu untuk. Kita membahas tentang pergaulan bebas dan zina. Nah, atau menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di materi ini yang pertama, peserta didik atau kamu ya harus mampu memahami tentang perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, yang kedua, kalian harus mampu terkait upaya untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari. Nah, harus itu yang dicapai. Langsung saja, di sini ada pokok materinya. Menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, kita lanjutkan ya. Zina itu terdiri dari dua
Ya, ini ada anak SMP, bahkan ada anak SD atau para remaja yang kelakuannya ini sudah tidak wajar lagi yang dilakukan oleh anak-anak sekolah. Mereka ini sudah tidak ada batasannya lagi. Mereka melakukan ini seperti suami istri, sudah bergandeng-gandengan. Nah, kira-kira di sini ada nggak yang seperti ini? Ada. Mudah-mudahan di kelas ini tidak ada yang seperti ini. Mudah-mudahan di kelas ini siswa-siswanya bagus-bagus dan menjauhi hal-hal yang seperti ini. Ini mudah-mudahan contohnya di luar sana ya, mungkin di luar dari daerah-daerah kita. Ya, ini paham masalah gambar ini? Paham. Sudah kita lihat. Ini yang cewek, ini yang cowok. Nah, ada di atas motor, di semak-semak luka. Ya, ini apa? Ini lama-lama ini akan menjadi kemaksiatan. Akan terjadi yang namanya perzinahan. Karena yang laki-laki dan perempuan sudah tidak ada batasan. Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Yang kadang-kadang sering terjadi di sekitar kita. Ini apa? Ini adalah korban. Ya, korban dari perzinahan. Jadi ada bayi yang dilahirkan kadang-kadang tanpa ayah. Sedih tidak? Sedih. Padahal mereka ini tidak berdosa. Gara-gara perbuatan zina. Banyak remaja-remaja yang membuang bayi mereka ke semak-semak luka, bahkan ada yang dibunuh. Mengapa? Karena mereka malu untuk membesarkan ini karena tanpa ayah. Sedangkan di rumah itu ada orang tua yang menunggu. Orang tua menunggu bagaimana supaya anaknya bisa sekolah. Sedangkan anaknya sendiri berbuat seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai terjadi hal yang seperti ini. Ini ada bayi ya, yang dibuang, yang dilempar. Jadi Ibu minta dengan kelas ini atau dengan kita sekitar ini jangan sampai hal ini terjadi. Coba kamu perhatikan gambar itu. Ini adalah bayi-bayi yang tidak berdosa. Untuk seusia kamu, ini sudah bisa ini, karena kalian sudah balik, sudah tahu mana yang buruk dan mana yang baik, sudah tahu mana yang baik dan mana yang benar. Itu. Makanya jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Seperti gambar yang pertama tadi, orang yang mendekati zina itu salah satu yang pertama pacaran yang tidak ada batasnya, bentet-bentetan dulu dengan pacarnya, lama-lama pacarnya tergoda seperti itu. Itu sedikit banyak ada yang kalau manusia normal itu ada yang namanya nafsu, maka jauhlah zina. Paham sampai di sini? Kita lanjutkan lagi. Yang kadang-kadang sering terjadi di sekitar kita. Ini apa? Ini adalah korban. Ya, korban dari perzinahan. Jadi ada bayi yang dilahirkan kadang-kadang tanpa ayah. Sedih tidak? Sedih. Padahal mereka ini tidak berdosa. Gara-gara perbuatan zina. Banyak remaja-remaja yang membuang bayi mereka ke semak-semak luka, bahkan ada yang dibunuh. Mengapa? Karena mereka malu untuk membesarkan ini karena tanpa ayah. Sedangkan di rumah itu ada orang tua yang menunggu. Orang tua menunggu bagaimana supaya anaknya bisa sekolah. Sedangkan anaknya sendiri berbuat seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai terjadi hal yang seperti ini. Ini ada bayi ya, yang dibuang, yang dilempar. Jadi Ibu minta dengan kelas ini atau dengan kita sekitar ini jangan sampai hal ini terjadi. Coba kamu perhatikan gambar itu. Ini adalah bayi-bayi yang tidak berdosa.
Nah, seperti itu. Nah, makanya jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Seperti gambar yang pertama tadi, orang yang mendekati zina itu salah satu yang pertama pacaran yang tidak ada batas. Dempet-dempetan dulu dengan pacarnya, lama-lama pacarnya tergoda seperti itu. Itu sedikit banyak ada yang namanya kalau manusia normal itu ada yang namanya nafsu. Maka jauhkan zina. Paham sampai sini? Kita lanjutkan lagi. Oleh kawan-kawan tadi, yang artinya bahwa perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari mencegah kamu untuk atau menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Itu firman Allah ya, Quran surat An-Nur ayat 2. Nanti kita berpedoman di sini. Ada dua surat yang menyatakan tentang perbuatan bebas berzina, yaitu surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Paham sampai sini? Ya. Kemudian ada hadis ya yang menyatakan tentang zina juga. Yang kata dari Abu Hurairah itu bahwa Rasulullah telah bersabda, kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan juga bisa melakukan zina, kedua kaki juga bisa melakukan zina. Dari kesemuanya itu akan dibenarkan atau diingkari oleh alat kelamin. Ya, ujungnya itu ya. Makanya jangan sampai kita mendekati yang namanya pergaulan bebas. Ujung-ujungnya nanti akan berbuat zina. Kita lanjutkan lagi. Zina mata berawal dari hal pandangan dulu antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian juga perkataan juga bisa mengundang yang namanya lebih keras daripada sekedar larangan berbuat zina. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Kita cegah dulu ya dengan cara tadi. Yang pertama, jangan menggunakan pakaian yang seksi ya. Gitu. Karena larangan mendekati zina juga mencakup seluruh hal yang menjadi pembuka peluang dan pemicu terjadinya zina. Kita lanjutkan lagi. Ya, ini ada akibat dari perbuatan zina. Banyak akibatnya kan? Banyak. Yang pertama, dunia. Yang pertama itu akibatnya dari dunia. Kita kira-kira bagaimana kalau di dunia ini kita akan dikucilkan ya, kita akan malu. Kita akan malu. Yang kedua dengan keluarga juga kita malu. Kalau kita sudah berbuat hal yang tidak baik. Terus dengan masyarakat juga pasti banyak dampaknya atau akibat yang terjadi. Yang pertama kita yang pasti itu malu. Di akhirat ini yang lebih besar lagi. Semua yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya mulai dari sekarang jangan sampai kita terjerumus ya ke situ. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini lebih parah lagi ya. Dari gambar ini bisa kamu lihat, bisa kamu cerna, bisa kamu pahami akibat dari perbuatan zina. Ada pelajar itu hamil di luar nikah. Nah, itu anak SMP atau anak SMA ya, itu hamil tanpa ayah dan dia harus menanggung itu sendiri. Malu dengan keluarga, malu dengan masyarakat, malu dengan Allah. Akibat perbuatan dia sendiri. Terus gambar yang kedua, ada seorang bayi yang dilahirkan kemudian dicampakkan. Kira-kira bayi yang dicampakkan hidup apa meninggal? Ya, meninggal karena dia sudah tidak berdosa, sudah tidak diurus, tinggal dicampakkan saja. Itu adalah ibu yang paling tega ya, paling tega di dunia ini. Sedangkan hewan saja
kalau ada anaknya dilukai oleh manusia, dia akan bersikeras bagaimana supaya anaknya itu dilindungi. Apalagi kalau manusia. Nauzubillah min dzalik. Terus gambar yang ketiga. Nah, kalau muda-mudi sudah berduaan, yang ketiga adalah saya, kata setan, bukan ibu. Nah, yang ketiga adalah saya, kata setan. Makanya itu duduk berdua di pinggir pantai, ya, dingin-dingin, angin sepoi-sepoi. Nah, bukan cuma kamu berdua, tapi ada satu lagi. Nah, tempatnya di tengah-tengah. Nah, itulah yang namanya setan. Kira-kira kalau sudah ada setan, ditambah juga iman yang kurang kuat, ya, maka terjadilah yang namanya zina. Yang keempat, kita penyakit HIV, penyakit pada alat kelamin. Tidak hidup penyakit itu. Jangan sampai ini yang dibagikan oleh laki-laki dan perempuan yang bergonta-ganti pasangan dari pasangan 1, pasangan 2, 3, 4 dan seterusnya. Makanya terjadinya itu namanya zina. HIV atau ditambah juga dengan penyakit AIDS. Kira-kira kalau kamu sekarang kalau sudah melihat dari tampilan ini, mau tidak kamu melakukan hal itu? Kasihan anaknya nanti, ya, kalau tanpa ayah. Kita juga kasihan, malu di depan masyarakat dan malu di depan umum. Nah, kira-kira di kelas ini kalau ada yang pacaran, nah, jangan sampai terjadi seperti ini. Yang cowok harus melihat, yang cewek juga harus melihat. Kasihan anaknya sudah meninggal seperti itu. Nah, minimal tamat sekolah dulu, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Kita lanjutkan lagi. Terlalu malu dengan masyarakat, dengan yang lain. Dia dibunuh oleh pacarnya sendiri. Ada kejadian di sekitar kita? Banyak sekali. Kadang-kadang wanita ditemukan di semak luka, dibunuh pacarnya. Kadang-kadang ditemukan di pinggir laut, dibunuh pacarnya. Nah, ngeri kan? Diikat. Kira-kira kalau menurut kamu yang seperti ini, supaya dia ini tidak melapor ke pihak yang berwajib, jadi lebih baik dibunuh. Terjadilah hal yang seperti itu. Ngeri dong? Ngeri. Kamu merasakan ini masa-masa remaja. Yang sering terjadi itu terjadi kepada anak-anak SMA seusia kamu. Paham? Jadi kalau pacaran itu harus ada batasnya. Jangan sampai terjadi hal yang seperti ini. Lanjut, ini yang lebih parah sekali. Parah bukan? Parah. Nah, pakai baju apa itu? Baju SMA putih abu-abu. Yang dilahirkan di belakang kantin sekolah, katanya. Ibu mencari gambar ini di internet. Banyak sekali. Ini tanpa adanya ayah yang melahirkan dibantu dengan yang lain. Nah, sampai kamu terjadi hal seperti itu. Kira-kira takut tidak kamu kalau terjadi seperti ini? Makanya kalau pacaran jangan terlalu dekat. Pacaran itu boleh, tetapi harus ada batasnya. Pacaran boleh menjadikan motivasi kamu belajar untuk lebih giat lagi. Bukan pamit-pamitan, senggol-senggolan, itu tidak boleh, supaya tidak terjadi ke dalam yang namanya perbuatan zina. Paham sampai sini? Ya. Hari ini kita akan diskusi, ya, mengenai tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kita, yaitu tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini ada gambar, ya, ada gambar, ibu punya gambar yang ada gambar yang pertama itu nanti kamu analisis, kamu lihat
dan kamu demonstrasikan. Kira-kira apa menurut kamu tentang gambar ini? Ada dua buah gambar. Nanti silakan kamu kerjakan per kelompok dan didiskusikan, ya. Ini kelompok pertama. Ini kelompok kedua. Dan ini kelompok ketiga. Terakhir ini kelompok kedua. Silakan kamu kerjakan dan diskusikan dengan kawan sebabunya masing-masing. Nanti kalau sudah selesai baru kita bahas. Sudah selesai anak? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, nanti Ibu mau bertanya pada setiap masing-masing kelompok tentang gambar tersebut. Nah, sekarang untuk kelompok 1, silakan. Apa yang terjadi di gambar tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozi Nutella Reza. Saya dari kelompok 1 akan menanggapi tentang gambar yang terdapat pada kertas tersebut. Setelah kami melihat bahwa gambar yang pertama menunjukkan orang yang sedang dugem atau joget. Menurut kelompok kami, dugem ini bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa karena di sana banyak sekali barang-barang yang dilarang agama seperti miras, narkoba dan kemaksiatan dan bisa mendekati keperbuatan zina. Gambar yang kedua menunjukkan orang yang sedang membaca Al-Quran dan pastinya akan mendapatkan pahala. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus ya jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok yang kedua, bagaimana tentang gambar tersebut? Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menyimpulkan gambar yang kedua. Menurut kelompok kami, di sini menunjukkan orang yang tidak menutup aurat atau tidak menggunakan pakaian muslim. Sedangkan gambar kedua menunjukkan orang yang menggunakan pakaian muslim dan menutup aurat jika perempuan. Baiklah, terima kasih. Ya, terima kasih pada jawabannya. Bagus ya. Tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 berdasar pemikiran kita masing-masing berbeda. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 3 akan memberi tanggapan pada kedua gambar. Itu gambar yang satu, yaitu orang yang sedang berada dalam psikosis dan menghamburkan uang orang tua. Tentu saja jika seseorang ingin ke diskotik akan memerlukan biaya. Nah, di sini jangankan ke diskotik, makan saja susah. Oleh karena itu, kita janganlah menghambur-hamburkan harta orang tua untuk kegiatan yang tidak bermanfaat. Untuk gambar kedua, yaitu orang yang sedang mengaji dan akan mendapatkan ujian dari Allah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Untuk menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan tanggapan soal gambar ini. Orang yang sedang mabuk sehingga tidak ada rasa malu. Nah, di sini orang yang mencoret nama baik keluarga, pasti mereka bakal dicap sebagai orang yang berperilaku buruk dan akan mencoret nama baik keluarga mereka sendiri. Untuk gambar kedua, orang yang sedang beribadah di jalan. Sekian, terima kasih. Demikian kami dari itu. Dari tanggapan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 dari gambar tersebut, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tentang gambar tersebut? Ya, silakan simpulkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriah Fitaloka akan menyimpulkan secara keseluruhan pembelajaran pada hari ini. 1. Dugem bisa membuat kita lupa akan Allah. 2.
Mari kita mengingat Allah di setiap waktu, semoga Allah melindungi kita. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya kesimpulannya tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina, bahwa kita itu harus menjaga diri baik-baik, jangan sampai kita terjerumus ke dalam yang namanya perbuatan zina, karena itu akan merusak masa depan kalian sendiri. Kalau sudah terjadi itu tidak akan bisa terobati lagi. Kalau sudah hancur, aku tetap hancur. Itu makanya kita seperti yang disimpulkan kawan-kawan tadi, kita harus berpakaian menurut syariat Islam supaya tidak mengundang yang namanya perbuatan zina. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kira-kira seputar tentang zina? Ayo, yang mau bertanya? Ya, silakan mereka. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa itu pengertian zina? Sekian, terima kasih. Reva, pertanyaannya sungguh bagus sekali ya, sungguh bagus sekali. Karena dari awal sampai akhir itu menyebutkan apa itu pengertian zina. Jadi zina itu adalah berasal dari kata yazni, zana atau yazni, atau tentang perzinahan. Yang artinya itu hubungan orang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan yang sah atau yang jelas, tanpa adanya ikatan pernikahan.